أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Bagaimana cara meraih keutamaan salat duha? Saya sudah salat duha. Bahkan saya rajin mengerjakan sholat duha. Tapi kenapa sampai saat ini hidup saya tetap susah? Rezeki saya masih seret. Hajat saya tidak terpenuhi dan cita-cita saya belum tercapai. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Baik, pada kesempatan ini insya Allah kami akan memberi jawaban dan penjelasannya. Simak video ini hingga akhir agar benar-benar bisa dimengerti dan dipahami. Saudaraku rahimakumullah, untuk bisa meraih keutamaan sholat, termasuk sholat duha, ternyata kita tidak cukup hanya dengan rajin mengerjakan saja. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim absaruhum. Hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke arah langit di saat sholat, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. La sholata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak ada salat yang sempurna ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahul hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Apabila salah seorang dari kalian mendirikan sholat, maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir, karena sesungguhnya rahmat tengah bersamanya. Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Beberapa keterangan hadis ini memberi petunjuk bahwa orang yang tidak bisa menjaga khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya itu tidaklah sempurna dan jauh dari keutamaan. Bahkan bisa jadi ia lebih dekat kepada hukuman. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setiap sholat yang tidak ada hati yang hadir di dalamnya, maka ia lebih cepat mendapatkan hukuman. Lebih jelasnya, bahwa syarat dari ibadah itu, termasuk sholat duha, pertama ia haruslah sesuai dengan aturan syariat. Dalam arti, pelaksanaannya harus mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka ibadah itu menjadi tertolak dan tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jika kita sudah kerjakan sholat duha itu sesuai dengan aturan syariat, maka berarti ibadah sholat kita sudah dianggap sah. Ibaratnya kita mengikuti tes ujian. Bila kita sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya, maka kita sudah dianggap sah sebagai peserta, dan kita berhak untuk mendapat penilaian. Nilainya berapa? Itu bergantung pada usaha dan kesungguhan kita saat mengerjakannya. Nah, begitu pula dengan sholat duha yang kita kerjakan. Kita akan mendapat nilai berapa dan memperoleh keutamaan yang seperti apa, bergantung pada kesungguhan dan tingkat kekhusyuan kita ketika sholat.
Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa sulusuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subu'uha illa sumunuha illa tusu'uha illa ushuruha. Sesungguhnya apabila seorang hamba telah selesai dari sholatnya, maka tidak ditetapkan baginya dari balasan sholatnya, kecuali ada yang mendapat setengahnya, ada yang mendapat sepertiganya, ada yang mendapat seperempatnya, ada yang mendapat seperlimanya, ada yang mendapat seperenamnya, ada yang mendapat sepertujuhnya, ada yang mendapat seperdelapannya, ada yang mendapat sepersembilannya, dan ada yang mendapat sepersepuluhnya. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Jadi, khusyuk itulah yang menjadi ukuran nilai dan keutamaan yang akan didapatkan. Maka jangan heran jika ada dua orang yang sama-sama mengerjakan sholat duha, tapi hasilnya berbeda. Yang satu mendapat nilai dan keutamaan yang besar, dan yang satunya mendapat nilai dan keutamaan yang kecil. Lebih spesifik lagi, berkaitan dengan sholat duha, mari perhatikan perintah Allah dalam hadis qudsi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, sholli li arba'a raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu." Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupi penuhi keinginanmu di akhirnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Lihat, di sini Allah memerintahkan kita dengan kata sholli li, sholatlah untukku. Ini mengandung makna perintah agar kita mempersembahkan sholat duha itu untuk Allah jika kita ingin mendapatkan janji kecukupan darinya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persembahkan dari sholat duha yang telah kita lakukan itu? Hati dan pikiran kita, atau baru sebatas ucapan lisan dan gerakan tubuh kita? Perlu diingat bahwa yang dikehendaki Allah dari ibadah sholat kita itu adalah supaya mengingatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa aqimis sholata lidzikri," dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 14. Nah, jika sewaktu sholat, hati dan pikiran kita lupa dari mengingat Allah, alias sholat kita tidak khusyuk, maka apakah sholat yang seperti ini pantas untuk mendapat nilai pahala dan keutamaan yang besar? Sholat itu maknanya adalah doa. Jika selama sholat hati kita tidak meminta kepada Allah, lalu apakah sholat yang seperti ini layak untuk mendapat ijabah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil." Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai serta kosong dari mengingat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat itu maksudnya isti'anah. Kita disuruh untuk minta tolong kepada Allah. Jika selama salat hati kita lupa meminta pertolongannya, apakah salat yang demikian ini patut untuk mendatangkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sungguh, Allah senantiasa melihat, mendengar, dan memperhatikan diri kita ketika sholat, selama kita tidak berpaling dan lupa dari mengingatnya. Akan tetapi, ketika kita berpaling dan melupakannya, maka Allah pun tak akan mempedulikan sholat kita. La yazalullahu azza wa jal muqbilan al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza tafata insarafa anhu. Allah azza wa jalla senantiasa menghadap kepada hambanya dalam salatnya,
selama ia tidak berpaling. Apabila ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan lainnya. Jadi, jika sampai saat ini hidup kita masih tetap susah, padahal kita sudah rajin sholat duha, maka jangan salahkan siapapun, karena kesalahannya ada pada diri kita sendiri, yakni diri kita yang masih kurang atau belum bisa khusyuk dalam sholatnya. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Pada ayat ini, Allah memberitahukan bahwa al-falah atau keberuntungan, yakni teraihnya cita-cita, kelapangan, kemudahan, kesuksesan, nikmat dan kebaikan dunia akhirat akan diberikan kepada mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka tidaklah sembarang sholat itu beruntung. Bahkan jika kita ingat, ada orang yang celaka dengan sholatnya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Akhirnya, jika sampai saat ini sholat duha yang kita lakukan belum membuahkan keutamaan dan menghasilkan keberuntungan, maka jangan salahkan siapapun, karena sesungguhnya kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri, yakni diri kitalah yang belum bisa khusyuk dalam menjalankan sholat. Maka jangan pernah menuntut Allah atas apa yang dijanjikan olehnya sebelum kita bisa memenuhi apa yang menjadi perintah dan keinginannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.